Cerita berlatar di kota Elgastrum, sebuah kota kumuh yang dipenuhi mafia, pelacur, hingga obat-obatan terlarang. Kemudian diperlihatkan Nicholas, seorang pria tunarungu. Ia sedang melihat seorang wanita bernama Alex, seorang pelacur yang sedang dimarahi karena setorannya yang tidak sesuai, dan temannya Warwick. Mereka membuka usaha di mana mereka akan melakukan apapun yang klien mereka suruh. Setelah itu mereka mendapatkan panggilan untuk membereskan para berandalan yang membuat onar. Setelah membereskan para berandalan, mereka tak sengaja bertemu dengan Alex yang berdarah karena menggigit alat vital pelanggannya. Seorang nenek lalu memarahinya karena selalu melakukan bisnis prostitusi di tempatnya. Scan berganti memperlihatkan 4 bos mafia paling berpengaruh di kota. Mereka sedang membicarakan tentang cara memberantas para berandalan yang selalu bikin onar. Sementara itu, Nicholas dan Warwick menemui Inspektur Chad. Meskipun ia seorang polisi, ia selalu meminta bantuan untuk membereskan para berandalan kepada Nicholas dan Warwick. Inspektur Chad meminta mereka untuk membereskan komplotan Barry. Belakangan ini, komplotan mereka selalu membuat onar dan memaksa para wanita untuk menjadi pelacur. Kemudian, dari kejauhan, Nicholas sedang memantau Barry, sementara Warwick menemui Alex untuk pertama kalinya. Mereka saling berbicara. Ketika mereka sedang berbicara, mereka mendengar suara tembakan. Suara itu berasal dari Nicholas yang sedang menghabisi komplotan Barry. Kemudian Warwick muncul dan menembaki mereka. Warwick marah karena Nicholas bersenang-senang tanpa dia. Alex yang melihat semua itu merasa sedih karena sekarang Barry telah mati dan ia tidak mempunyai tempat untuk tinggal. Kemudian ia mengambil pistol dan langsung menembaki Barry berkali-kali. Ia yang awalnya sedih terlihat sangat marah dan dendam kepada Barry karena ialah yang memaksa Alex untuk menjadi pelacur. Setelah mereka selesai, mereka kembali menemui Inspektur Chad untuk mengambil bayaran. Di sebuah gang, Nicholas tak sengaja bertabrakan dengan preman. Preman itu langsung lari ketika melihat liontin milik Nicholas. Jadi, orang-orang yang berliontin sangat ditakuti di kota ini. Mereka disebut Twilight. Mereka mempunyai kekuatan di atas rata-rata orang normal. Sementara itu, di rumah ada seorang anak kecil bernama Nina. Ia adalah asisten dari Dr. Theo. Ia kaget melihat Alex karena Alex berada di sana. Jadi Alex sekarang bekerja di sana sebagai sekretaris dan tinggal bersama Warwick dan Nicholas. Nina bercerita bahwa Dr. Theo sedang diganggu oleh para berandalan. Nicholas yang mendengar hal itu langsung membawa senjata lalu menuju ke tempat Dr. Theo bersama Nina. Sementara Warwick dan Alex membereskan beberapa preman yang mengikuti Nina. Alex awalnya mengajak mereka untuk bermain, lalu Warwick langsung menembakinya. Ken beralih kepada Dr. Theo. Ia dipaksa untuk bergabung dengan komplotan mereka dan mengancam akan menculik Nina dan menjadikannya pelacur saat dewasa nanti. Kemudian Nicholas muncul. Ternyata orang yang mengancam Dr. Theo bukan orang biasa. Ia merupakan Twilight berpangkat B. Jadi, para Twilight dikategorikan dari yang terkuat S sampai yang terlemah D. Ia langsung menantang Nicholas bertarung. Nicholas dengan percaya diri memberikan 3 menit kepada lawannya untuk menyerang bebas, dan ia takkan melawannya. Setelah 3 menit habis, Nicholas langsung melawannya dengan serius, lalu menghabisinya. Kemudian Inspektur Chad muncul dan langsung memarahi mereka karena merusak fasilitas di sekitarnya. Nicholas bersama Alex mengantarkan paket dari Dr. Theo. Ketika dalam perjalanan, Alex mengingat bahwa ia disuruh Warwick untuk membeli sebuah rokok. Secara tak sengaja, ia melihat koran yang dibaca nenek penjual rokok tersebut yang memberitakan seorang anak yang selamat dari pembantaian yang masih belum ditemukan selama 22 tahun.
Alex mengingat wajah Warwick yang terlihat mirip dengan anak itu. Nenek itu mengatakan mungkin saja anak itu berada di kota ini, karena kota ini adalah sarangnya para penjahat. Ia juga mengatakan kepada Alex untuk tidak terlalu lama bersama Warwick dan Nicholas, karena mereka berdua sangat berbahaya. Sementara itu, di tempat lain, Warwick sedang melakukan pekerjaan sampingnya, menjadi seorang gigolo. Setelah selesai dengan pekerjaannya, Warwick kemudian menyusul Nicholas dan Alex untuk mengantarkan paket, lalu menemui Danny Monroe. Ia merupakan salah satu dari 4 mafia paling berpengaruh di kota ini. Ia mengajak Nicholas dan Warwick untuk kembali bergabung bersama familinya. Namun Nicholas menolaknya karena ia senang dengan pekerjaan barunya. Kemudian mereka melanjutkan mengantarkan paket ke sebuah bar. Kebanyakan orang di sana tidak menyukai Twilight. Hal itu terlihat ada seorang wanita yang menjelek-jelekan Nicholas dan menyuruh Warwick untuk menjauh darinya. Hal itu membuat Warwick marah, lalu mengancam akan membuat lubang besar di selangkangannya. Lalu pemilik bal tersebut muncul, bernama Big Mom. Ia memesan obat tersebut untuk anak buahnya yang merupakan Twilight. Kebanyakan Twilight sangat bergantung pada obat racikan milik Dr. Theo untuk membuat mereka tenang. Keesokan harinya, Nicholas dan Warwick ditahan di kantor polisi dengan tuduhan melakukan pembunuhan, karena Inspektur Chad menemukan beberapa mayat dengan sayatan pedang. Chad mengatakan bahwa tidak banyak orang yang bisa menggunakan pedang selain Nicholas. Karena bukti yang belum cukup, pihak polisi akan membebaskan mereka dengan syarat Warwick membantu mereka menemukan identitas para korban. Warwick mempunyai kemampuan khusus yaitu mengingat semua orang yang pernah ia temui. Kemudian Warwick dengan mudahnya menebak semua identitas para korban. Lalu Inspektur Chad menerima telepon dari Danny Monroe bahwa ia sedang diserang dan butuh bantuan Nicholas dan Warwick. Kemudian mereka dibebaskan. Lalu muncul Du, seorang Twilight berpangkat A, yang menyerang famili Danny Monroe. Hal itu membuat mereka kerepotan. Du akhirnya menyerang Danny di waktu yang tepat. Nicholas muncul di tempat itu. Di tempat lain, Warwick menemukan penembak jitu yang akan menembak Danny lalu menghabisinya, dan menyisakan satu orang untuk diinterogasi. Ginger yang merupakan anggota serikat melaporkan bahwa Du telah melanggar aturan dan akan membunuh Danny Monroe tanpa sepengetahuan serikat Twilight. Paukley yang merupakan pimpinan serikat marah karena hal itu akan membuat masalah besar terhadap serikat dan famili Monroe. Sementara itu, Nicholas bertarung dengan Du terlihat senang karena bertarung dengan orang yang sama-sama kuat. Pertarungan itu sangat sengit karena mereka sama-sama berperingkat A. Di tempat lain, Danny Monroe bukannya membantu Nicholas, ia malah bertaruh dengan anggotanya tentang siapa yang akan menang. Kemudian Warwick muncul dan memberitahu orang-orang yang telah menyerang mereka adalah suruhan Koriska. Nicholas dan Du masih terus bertarung dengan sengit dan menyuruh Danny untuk pergi. Ketika Du berhasil di pojokan, Ginger muncul dan berhasil menyelamatkannya. Kemudian Warwick meminta Nicholas untuk berhenti. Lalu Paul Cree datang dan mengatakan bahwa Du telah melanggar 3 hukum yang dibuat oleh 4 penguasa. 3 hukum tersebut berisi tentang pembebasan para Twilight dari perbudakan, dan Danny Monroe ada di bawah perlindungan 3 hukum tersebut. Kalau ia terbunuh, keseimbangan Elgastrum akan jadi kacau. Kemudian menembak mereka berdua dengan obat penenang, dan membuat mereka berdua pingsan. Warwick lalu membawa mereka berdua ke tempat Dr. Theo. Sementara itu, Alex terus berhalusinasi tentang Barry. Setelah Nicholas sadar, Warwick memutuskan untuk pulang. Sebelum ia pergi, ia mengatakan bahwa keluarga Koriska mulai bergerak. Mereka berencana menghancurkan keluarga Cristiano dan Monroe karena telah menyelamatkan para Twilight. Ia juga mengatakan bahwa keluarga Koriska terlibat dalam kasus pembunuhan pada malam hari yang dilihat oleh Inspektur Chad. Hampir semua korban yang ada adalah orang yang berleontin. Hal itu disebabkan karena hanya keluarga Koriska yang sangat membenci para Twilight. Ketika ia sampai di rumah, Warwick terkejut karena ada Dr. Theo. Dr. Theo mengatakan bahwa ia
ingin memeriksa Alex, tapi Alex menyerangnya. Ia juga memberitahu bahwa Alex mengalami halusinasi tingkat tinggi dan ingatannya yang samar-samar. Hal itu disebabkan oleh obat yang diberikan Barry agar Alex menuruti semua kata-katanya. Warwick setelah mendengar hal itu langsung mencari Alex keluar. Ia bertemu dengan Alex. Alex terlihat sudah melayani kembali. Bukan itu saja, Alex juga langsung mencium Warwick dan ingin menjilat alat vitalnya. Warwick mencoba untuk menyadarkan Alex sampai akhirnya Warwick membenturkan kepala miliknya dengan Alex dan Alex pun tersadar. Keesokan harinya terlihat Nicholas yang sudah pulih dan sedang bermain bersama Nina. Begitu juga dengan Du yang sudah sadar. Mereka terlihat akrab. Kemudian Inspektur Chad datang mengantarkan surat dari serikat untuk Du. Mereka menyuruh Du untuk secepatnya kembali agar bisa menerima hukuman. Karena ulahnya yang menyerang Monroe Family. Salah selangkah saja maka seluruh serikat yang akan menerima dampaknya. Scan berganti pada 4 bos mafia yang paling berpengaruh yang sedang membicarakan pembunuhan berantai yang terjadi baru-baru ini. Kemudian diperlihatkan masa kecil Warwick. Di sini juga diperlihatkan hubungan Warwick dan Nicholas. Nicholas merupakan penjaga pribadi Warwick pada masa lalu. Kemudian diperlihatkan Warwick yang sedang dipukuli oleh ayahnya karena ketahuan merokok. Warwick yang kesal akan hal itu menyuruh Nicholas untuk membunuh ayahnya dan seluruh keluarganya. Kemudian ketika Nicholas mencoba mengakhiri hidupnya, ia dicegah oleh Warwick. Warwick menyuruh Nicholas untuk tetap hidup dan tidak boleh mati sebelum ia menderita seumur hidupnya. Diperlihatkan Inspektur Chad kembali menemukan mayat Twaleg untuk kesekian kalinya. Lalu Nicholas dan Warwick diperkerjakan Connie. Ia merupakan cucu dari nenek penjual rokok. Mereka dipekerjakan untuk memperbaiki tokonya yang rusak. Connie menanyakan tentang keluarga Alex. Alex menjawabnya bahwa ia mempunyai seorang adik laki-laki, tapi ingatannya yang masih samar-samar disebabkan oleh obat dari Barry membuat ia melupakan nama adiknya sendiri. Pada malam hari, Warwick dan Alex mendatangi undangan pesta dari Cristiano Family. Mereka langsung disambut oleh Loretta Cristiano. Ia merupakan pimpinan dari Cristiano Family, bersama anak buahnya bernama Marco Adriano dan Galahad. Marco juga menjelaskan 4 famili paling berpenguasa di kota. Yang pertama, Serikat Paul Cree yang mengirim para Tuareg bayaran, kemudian Kroska Family yang menangani bagian senjata dan perdagangan. Kemudian Monroe Family yang memberi fasilitas dan menjalin bisnis dengan Tuareg yang tidak bergabung dengan serikat. Yang terakhir adalah Cristiano Family yang menjadi pemasok Kaliber, obat penunjang kehidupan para Tuareg. Sementara itu, Nicholas mengawasi orang yang membenci para Tuareg atau disebut anti-Tuareg agar tidak menyerang pesta. Kemudian diperlihatkan Alex yang sedang bernyanyi di dekat jendela. Galahad yang melihat itu menyuruh Alex untuk menjadi diva barunya dan menyuruhnya bernyanyi di depan semua orang. Galahad juga menjelaskan bahwa tujuan diadakan pesta ini untuk melindungi para Tuareg yang sedang diincar untuk dibunuh oleh para anti-Tuareg. Sementara Alex bernyanyi, Nicholas dan Warwick membantu melindungi para Tuareg yang ingin dibunuh dan membunuh para anti-Tuareg. Anak buah Monroe Family bernama Ipan datang untuk mengantarkan uang. Lalu terlihat salah satu Tuareg yang mencurigakan. Ia membawa pisau dan terlihat sedang mengincar bos Cristiano. Kemudian Ipan mendatanginya dan menunjukkan tisu berisi telinga. Setelah melihat hal itu, ia langsung berlari ke arah bos Cristiano untuk membunuhnya. Tapi Galahad melindunginya. Kemudian Tuareg di sekitarnya menyerang secara bersamaan, tapi Marco berhasil mengalahkan mereka semua. Lalu salah satu Tuareg menyerang tadi mencoba melarikan diri, tapi ia dibunuh oleh anak kecil dengan mudah. Semua Tuareg yang berada di sana panik lalu berhamburan keluar. Kemudian seorang wanita datang dan Ipan berbisik padanya untuk membunuh semuanya. Bocah itu menyerang semua Tuareg yang berada di sana. Ia juga menyerang Galahad.
Galahad terlihat kesulitan melawannya meski dibantu oleh Marco. やはりガラハッドと Ketika mereka berhasil memojokkan bocah itu, kemudian wanita tadi muncul dan menyerang mereka. Sementara Warwick menembakkan suar untuk meminta bantuan kepada semua serikat dan pihak kepolisian. Wanita bersama bocah tadi berhasil mengalahkan Marco dan Galahad. Ketika bocah itu ingin membunuh Marco, bos Cristiano datang dan menembaki mereka berdua. Kemudian wanita itu menyerang bos Cristiano. Untungnya, Nicholas datang tepat waktu dan menyelamatkannya di sana. Nicholas terlihat mengenali wanita tersebut. Ia bernama Erika, adik dari Delico, salah satu anak buah dari Monroe. Nicholas meminta semua orang yang di sana termasuk Marco dan Galahad untuk pergi dan membiarkannya untuk melawan mereka berdua. Nicholas pun bertarung dengan mereka berdua. Mata overdose. 順に腕っぷしで決まんだ。つまりカテゴリーも勝手に上がる。格上の連中を無理やり潰して手に入れたもん。 Mereka berdua berhasil memojokkan Nicholas lalu menusuknya. Kemudian Ginger, Du, dan Warwick datang. Ginger berhasil memojokkan mereka. Mereka yang melihat pangkat es milik Ginger mulai ragu untuk menyerangnya dan akhirnya melarikan diri. Scan berganti ke Koreska, pemilih, dan beberapa hunter. Salah satunya bernama Emilio Beneto. Ia merupakan adik dari Alex Beneto. Nicholas, Marco, dan Galahad dibawa ke tempat Dr. Theo untuk diobati. Kemudian Connie datang dan langsung memeluk Marco. Diketahui mereka berdua sudah bertunangan. Di tempat lain, Warwick memberitahu Delico dan Monroe pemilih bahwa Erika masih hidup dan menjadi hunter. Kemudian Delico mengingat kembali kejadian di mana Erika mati yang disebabkan oleh para anti-tualag yang menyerang panti asuhan. Sementara Connie memberikan kunci kepada Alex dan menyuruhnya untuk segera pergi dari kota ini kalau ia masih ingin bertemu kembali dengan adiknya. Karena akan terjadi sebuah peristiwa besar di kota ini dalam waktu yang dekat. Di tempat lain, Galahad menelepon Serikat Tualag untuk meminta perlindungan untuk Cristiano Family. Belum selesai menelepon, ada yang memotong kabel tersebut. Itu membuat telepon Galahad terputus, lalu kemudian Serikat menyuruh Du untuk ke tempat Cristiano Family bersama dua anggota lainnya. Dalam perjalanan, mereka dicegat oleh seorang wanita yang merupakan hunter. Wanita itu langsung membunuh teman Du dengan mudah, sedangkan Du hanya bisa melarikan diri. Sementara itu, Danny Monroe didatangi oleh anak buahnya, Ivan, yang mengatakan bahwa ini sudah waktunya sambil memegang senjata dan bersiap menembaknya. Delico bersama temannya bersiap mencari Erika. Kemudian Alex akhirnya mengingat kembali adiknya bernama Emilio. Di tempat lain terjadi ledakan yang besar yang mengakibatkan kota mengalami kerusakan yang besar. Ketika Du berlari dan ingin melaporkannya kepada Galahad, tiba-tiba seorang hunter menyerangnya mengakibatkan Du sekarat. Meski sekarat, ia terus berusaha melaporkan kejadian tersebut pada Galahad. Akhirnya ia bertemu dengan Galahad. Galahad mencoba memberikan obat penenang kepadanya, tapi ia menolak, lalu memberikan sebuah pesan kepada Galahad. Galahad mengatakan bahwa ia mungkin akan segera menyusulnya. Sementara itu, di markas serikat, seorang hunter berhasil membunuh setengah orang yang berada di sana. Helgers langsung menanyakan siapa mereka. Mereka menjawab bahwa mereka adalah kelompok 30 Smith, yaitu kelompok suruhan Kroska. Sementara itu, Marco yang mendengar kekacauan di daerah serikat merasa khawatir terhadap Connie dan langsung menuju ke tempatnya. Di tempat lain, Connie sampai di toko neneknya. Ia bertemu dengan seorang wanita yang ingin membeli rokok. Ketika Connie memberikan rokok tersebut, wanita itu langsung menariknya dan mengatakan bahwa aroma Connie mirip dengan seorang lelaki yang ia kenal di masa lalunya. Akhirnya Marco sampai di tempat Connie dengan terlambat
karena Connie telah menghilang dan hanya menyisakan topi miliknya. Alex kembali bermimpi tentang Barry, sedangkan Nicholas berada di sampingnya menunggu ia sadar. Kemudian datang anggota Cristiano Family yang meminta Nicholas menjadi pengawal bos Cristiano sementara, dikarenakan Marco sedang mengurus urusan pribadinya sedangkan Galha yang belum kembali. Kemudian ia bergegas menuju tempat Cristiano Family. Sesampainya di tempat itu terlihat nenek Connie yang marah dan sedang memukuli Marco karena menghilangnya Connie. Nicholas yang melihat itu mencoba menenangkannya. Lalu nenek Connie memohon kepada Nicholas untuk mempertemukannya kembali dengan cucunya itu. Di tempat lain, Warwick mendatangi kediaman Monroe Family. Ia bertemu dengan Miles, yang merupakan tangan kanan dari Danny Monroe. Miles juga mengatakan bahwa hilangnya Connie kemungkinan berkaitan dengan Marco yang merupakan mantan anggota Smith. Miles juga merasa bahwa Smith akan membiarkan pengkhianat seperti Marco membela para Twilight. Menculik Connie merupakan bentuk balas dendam Smith terhadap Marco. Kemudian Warwick bersama Miles mendatangi kantor bos Monroe, dan ternyata ia sudah tidak berada di sana. Miles mendapatkan laporan bahwa seorang hunter bernama Striker menyerang Family dan berhasil mengalahkan semua anggota Monroe Family. Miles yang mendengar hal itu langsung membuat rencana bersama Warwick untuk mengalahkan Striker. Akhirnya Striker muncul dan langsung diserang oleh Warwick dan Miles. Perbedaan kekuatannya yang jauh membuat mereka terpojok, namun kemudian Warwick menyuntikkan obat penenang kepada Striker. Hal itu membuat Striker marah dan langsung melemparnya keluar jendela. Membuat Warwick pingsan dan terluka parah. Di akhir film, ternyata Danny Monroe masih hidup bersama Ivan. Ivan mengatakan untuk segera bergegas, karena si Patua mungkin akan marah kalau mereka terlambat.